menjaga tanggung jawab dalam keluarga. Islam telah mengatur kehidupan keluarga dengan penuh keadilan. Laki-laki diberi amanah sebagai penanggung nafkah bagi keluarganya, bukan sebagai kelebihan, tapi sebagai tanggung jawab. Namun hari ini, kita sering melihat pergeseran peran. Ada perempuan yang ikut bekerja untuk membantu keluarga. Bahkan ada yang terpaksa menjadi tulang punggung. Islam tidak melarang perempuan bekerja, tapi bantuan itu bukan berarti menghilangkan kewajiban suami. Karena nafkah bukan sekadar urusan ekonomi, tapi amanah, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Maka ketika peran mulai bergeser, yang perlu dijaga bukan hanya kesejahteraan, tapi juga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat saya mau pantun dulu ya. Boleh apa kagak ini? Boleh. Beli daun salam dibungkus pakai kertas. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan utang-utangnya biar pada lunas. Ketahuan yang aminnya paling kencang. Berarti tandanya sama utang masih ingat. Harta mabuk nggak usah pakai disombongin. Kudunya utang, kudu disombongin. Emang apa? Harta nggak dibawa mati, tapi kalau utang dibawa mati. Makanya cakep kalau masih ingat sama mudah-mudahan yang punya utang biar Allah murahkan rezekinya, biar utang-utangnya cepat lunas. Ya Robbal. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pula yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita tercinta Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Kafi. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Bu, kira-kira Ustadz Abdul Kafi sama saya gantengan mana? Kalau gini saya nyesel nanya. Dan pula yang saya hormati dan yang saya cintai segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, jamaah Masjid Jami Az-Zikro Cikunir yang mudah-mudahan senantiasa semuanya sehat walafiat. Bu, sehat gak badannya? Afiat gak kantongnya? Alhamdulillah, hidup enak kalau badan sehat kantong afiat. Badan sehat, duit kagak gablek, kira-kira puyeng apa kagak? Duit banyak tapi badan kagak sehat, enak apa kagak? Yang enak itu badan sehat, kantong juga. Amin ya Robbal. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang mana menjadi pelajaran atau pengingat untuk kita selaku pemimpin rumah tangga, yaitu suami. Bahwasanya di dalam surah An-Nisa ayat ke-33 dan 34, di situ diawali dengan apa? Allah sudah menetapkan pembagian waris
kepada laki-laki dan perempuan itu berbeda nilainya. Yaitu apa? Kalau laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Hal ini udah jelas alasannya Allah seperti itu. Karena kenapa? Lihat di surah An-Nisa ayat ke-34 Allah bilang, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'duhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Di sini udah jelas bahwasanya seorang suami itu adalah penanggung jawab atas istri. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan sebagian kepada suami atas istri, yaitu dalam pembagian waris. Dan juga seorang suami itu menjadi kewajiban baginya untuk memberikan nafkah kepada istri. Berarti yang memberikan nafkah itu wajib bagi suami. Istri tugasnya ngapain Ustadz? Udah jelas di ayat itu. Istri yang solehah mah, dia yang taat kepada Allah, dia yang taat kepada suami. Makanya sampai-sampai dalam agama Islam yang mana tugas masak, tugas nyuci, tugas nyapu, tugas ngepel itu bukan tugas istri, tapi tugas suami. Tuh, masak tugas siapa? Suami. Nyuci tugas siapa? Nyapu ngepel tugas siapa? Tugas istri ngapain? Taat kepada Allah, taat kepada suami. Istri yang solehah kudu taat sama suami. Ketika suami nyuruh nyuci, kudu nyuci. Ketika suami nyuruh masak, kudu. Ketika suami nyuruh nyapu ngepel, kudu nyapu ngepel. Kalau pengen jadi istri yang solehah. Setuju apa kagak? Kata ibu-ibu, atuh sama aja bohong Ustadz. Kita juga yang bebenah di rumah. Alhamdulillah. Coba bayangkan, ini para suami, dia memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Terdapat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah, 1 dinar untuk membebaskan budak, 1 dinar untuk disedekahkan kepada orang miskin, 1 dinar diberikan untuk menafkahi keluarganya. Ternyata yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang dia berikan untuk menafkahi keluarganya. Masya luar biasa memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri. Bahkan ketika seorang suami dia keluar rumah, dia berikhtiar, dia bekerja, dia berdagang untuk mencari nafkah supaya apa? Anak istrinya bisa makan, bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata setiap gerakan yang dilakukan oleh suami itu menjadi ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Alhamdulillah. Dan pula Bapak Ibu semua, nih kalau kita sebagai suami memberikan nafkah kepada istri, itu ternyata bisa bikin istri seneng. Coba dah, istri lagi duduk santai, tiba-tiba kita kasih duit 10 juta, seneng gak dia? Wow, keluar seneng, teriak kenceng banget. Oh, iya urusan duit aja seneng, iya urusan duit mah. Ternyata girangin istri itu hukumnya wajib. Kita sebagai suami jangan suka nyakitin istri. Kita harus pintar-pintar nyenengin istri kita. Sebagaimana Rasulullah begitu amat menggirangkan hati istrinya. Bahkan beliau amat romantis terhadap istrinya. Jangankan dalam urusan yang lain, urusan manggil saja tidak langsung manggil nama. Istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah, wajahnya kemerah-merahan, dipanggil oleh baginda Nabi, ya Humairah, wahai wajah yang kemerah-merahan. Senang gak Bu kalau kita dipuji sama suami? Senang gak? Ustadz bagaimana kalau istri saya hitam? Panggil saja, ya Habibati,
Wahai kekasihku, jangan panggil ya aspal. Ya aspal mah hitam berarti ya. Ternyata dari situ aja Rasulullah sudah mencontohkan bahwasanya menghirangkan istri itu bernilai pahala yang luar biasa. Jangan suka menyakiti istri. Ada syair lagu bunyi kayak begini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Sayangi istri dengan sepenuh hati. Modalin istri buat beli emas lagi. Setuju apa kagak? Setuju. Seneng gak kalau gitu? Jangan seneng dulu. Nih bapak-bapak punya balikannya lagi ada. Dibalikin sama bapak. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami, ridhonya ilahi. Doakan suami saat mencari rizki. Ikhlasin suami kalau mau. Astagfirullah. Bahaya nih Ustaz, bahaya. Ya. Bukan kawin lagi. Kalau mau beli mobil lagi. Ini malah perempuan yang nyautin, gue bingung ini. Oh Allah, kayaknya ngedukung banget ya Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Ya, jadi pada intinya seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan pula ke keluarganya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur, alhamdulillah, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan mudah-mudahan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Abdul Kafi menyapa pemirsa pecinta cahaya hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada. Dan juga jamaah daripada Masjid Az-Zikro Cikunir Kota Bekasi. Masya Allah, alhamdulillah. Kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, tadi telah sama-sama kita dengarkan pembahasan yang luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alfian Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, pemirsa, tema kita pada hari ini adalah tanggung jawab yang bergeser. Peranan wanita dalam mencari nafkah. Nah, ini menarik ya, karena banyak di luaran sana yang ternyata profesi wanita atau bahkan hakikat wanita fitrahnya itu berubah. Yang tadinya mencari nafkah laki-laki ternyata berubah, perempuan yang mencari nafkah. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan tadi guru kita telah membahas daripada surah An-Nisa ayat 33 sampai 34. Masya luar biasa sekali. Baik, jamaah ada yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan. Wah, Masya Allah banyak. Silakan Ibu, ini udah semangat nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Jumro dari Majelis Taklim Az-Zikro Cikunir. Saya mau bertanya Ustadz, kenapa zaman sekarang banyak laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini bertanggung jawab dalam hal apa ini? Iya, karena tanggung jawab banyak. Tapi ngomong-ngomong Ustadz Tian kenal lah yang nanya. Nah, itu mancing saya. Ya salah, ternyata encingnya beliau. Ini ngapa nanya di sini, di rumah kan bisa. Ya Allah, iya ternyata encing juga mau hadir di majelis Cahaya Hati. Alhamdulillah. Silakan Ustadz dijawab pertanyaannya. Ini saya ngejawab undak-undak kencing saya nih kayaknya. Masya Allah, baik. Tapi insya Allah ini mewakili dari yang lain. Ya, betul. Mengenai tanggung jawab ya seorang suami kepada istri. Bahwasanya tatkala seorang suami meninggalkan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya,
tanpa disadari dia telah melakukan perbuatan zolim dan akan mendapatkan dosa. Makanya begini Bapak Ibu semua, pentingnya belajar ilmu agama terkhusus dalam hal ilmu fikih menjalani rumah tangga. Itu banyak pembahasannya tuh. Sebelum nikah tuh harus mengerti dulu hak dan kewajiban seorang suami kepada istri. Hak dan kewajiban seorang istri kepada suami. Supaya apa? Supaya bisa mengerti ketika menjalani hidup berumah tangga. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu semua, ibadah yang paling lama ibadah apa? Nikah mah bentaran. Nikah mah bentaran. Yang lama itu ibadah berumah tangga. Nikah kawin mah bentaran. Lah kawin 2 jam pegel po. Lah pegel tengkul. Iya ini mah ya Allah, man orang tuamu lagi masih kuat apa kagak ini ya. Ibadah paling lama ibadah berumah tangga. Makanya di situ kita nih Masya Allah, jangankan kita mengajak istri kita ibadah, kita Bu nih memberikan sesuap makan saja kepada istri kita, itu nilainya amat luar biasa. Maka dari itu kebanyakan yang terjadi, seorang laki-laki dia lepas tanggung jawab kepada istrinya gara-gara didasari kurangnya ilmu agama. Dan yang kedua, harus adanya musyawarah terlebih dahulu. Dia meninggalkan tanggung jawab, apa faktornya? Apakah mungkin di PHK dari pekerjaannya? Apakah mungkin dagang yang lagi kagak laku? Kan begitu. Harus ada musyawarah terlebih dahulu. Bahkan seorang istri itu diperbolehkan ketika memang istri tersebut mampu dia mencari nafkah karena suaminya sedang tidak bekerja, itu nilainya sedekah. Tapi boleh juga seorang istri menganggap itu hutang terhadap suaminya. Jadi ketika suami nggak kerja-kerja nih gitu kan, nggak punya duit penghasilan, itu istri nafkahin tuh buat suaminya, itu bisa dihitung dengan hutang, nanti bisa diganti oleh suami ketika sudah punya duit, begitu kira-kira. Masya Allah tuh Bu, jadi tanggung jawab ada di mana? Laki-laki intinya mah ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu pengen jadi penanggung jawab, itu lain dah urusan. Nanti kita bahas lagi. Karena ini Masya Allah masih banyak pembahasan-pembahasan kita yang menarik insya Allah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Yaitu di surah An-Nisa ayat 35 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.